Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang Tuhan yang ubahkan hati. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari Kitab Esra pasal 6 ayat 22b. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Di dalam kehidupan ini penuh dengan banyak kejutan. Ada yang penuh dengan sukacita, ada pula yang sebaliknya. Ada harapan yang terpenuhi, ada pula yang tidak terpenuhi. Keadaan hati kita menentukan bagaimana kita menyikapi semuanya itu. Hati yang lembut akan menyikapinya dengan tenang dan penuh ucapan syukur. Tetapi hati yang keras dapat membawa kepada kekecewaan, bahkan pemberontakan. Kisah kembalinya Esra dan umat Israel untuk membangun kembali rumah Tuhan membawa harapan yang besar dan penuh dengan sukacita. Tetapi nyatanya mereka juga menghadapi tantangan yang begitu besar, di mana dalam prosesnya, pembangunan rumah Tuhan sempat terhenti dan mendapat perlawanan dari orang-orang yang iri dan benci kepada bangsa Israel. Tetapi Esra dan segenap umat yang bersama-sama dengan dia tetap mempercayai bahwa Tuhan yang telah berjanji, maka Tuhan yang akan menggenapi janji yang diberikannya. Dialah Tuhan yang nyata, yang dapat mengubahkan hati manusia. Esra dan umat Israel bersukacita oleh karena Tuhan memalingkan hati raja negeri Asyur, sehingga membantu umat Israel untuk kembali membangun rumah Tuhan. Keadaan hati kita akan memberikan respon dalam kehidupan ini. Bahkan kitab Amsal berkata, "Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Amsal 4 ayat 23. Ketika harapan seakan mulai menghilang, bagaimana kita meresponi? Marilah kita belajar seperti Esra yang tetap mempercayai Tuhan. Percaya menjadi sebuah respon dari hati kita, sebuah respon kehidupan, bahwa sepenuhnya kita mengakui dan mempercayai Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita ini. Jika Tuhan sanggup ubahkan hati raja negeri Asyur, Tuhan juga sanggup menjamah dan mengubahkan hati setiap orang yang keras, yang hancur, yang penuh amarah, iri dan dendam. Entahkah hati orang itu adalah hati orang lain, orang yang kita kenal, atau mungkin hati kita sendiri saat ini. Mari kita berdoa dan mempercayai janji Tuhan, sebagaimana ada tertulis di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat." Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa. Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan hati setiap manusia, memberikan arah, memberikan tuntunan, dan Roh-Mu yang kudus yang sanggup memulihkan hati setiap kami. Begitu banyak harapan-harapan yang mungkin tidak terpenuhi, begitu banyak kondisi-kondisi yang mungkin membuat hati kami menjadi keras, larut, dan hanyut di dalam kekecewaan. Tetapi hari ini kami bersyukur karena kami mendengar firman Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan hati, bahkan memberikan roh yang baru di dalam batin kehidupan kami manusia, yang menjauhkan kami hati yang keras, bahkan hati yang penuh dengan kekecewaan dan pemberontakan. Engkau yang sanggup memulihkan hati kami, dan oleh sebab itu kami berkata, pulihkan hati kami, berikan kami hati yang baru dan roh yang baru. Dan kepada firman-Mu kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sudah berjanji memegang kendali atas kehidupan ini.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mempercayai-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.